Fenomena anomali iklim yang disebut El Nino di Indonesia diperkirakan akan berakhir dan berganti menjadi anomali cuaca lainnya, yaitu La Nina. Fenomena iklim El Nino dan La Nina memicu cuaca ekstrim yang menyebabkan gagal panen termasuk padi. Imbasnya produksi beras susut yang pada ujungnya membuat harga beras meroket. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Alarm La Nina Menyala. Di Katulistiwa, harga beras menyala abangku. Kita lihat ke slide yang pertama. Nah, BMKG mengungkapkan bahwa El Nino ini akan segera menuju masa netral. Nantinya fenomena itu akan digantikan dengan La Nina. Nah, tanda-tanda La Nina ini sudah mulai terlihat, di mana menurut BMKG El Nino kemungkinan akan menjadi netral pada periode Mei atau Juni. Kemudian La Nina diperkirakan akan mulai muncul pada Juli 2024. Selanjutnya akan melemah setelah triwulan ketiga pada Juli hingga September mendatang. Baik El Nino maupun La Nina ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Lalu seperti apa perbedaannya antara El Nino dan juga La Nina? Nah, El Nino dan La Nina ini dua-duanya adalah pola iklim di Samudra Pasifik yang dapat mempengaruhi cuaca di seluruh dunia. Meski sama-sama istilah iklim, El Nino dan La Nina ini memiliki sifat yang berkebalikan. El Nino membuat iklim Indonesia menjadi lebih kering sehingga cuaca Indonesia lebih banyak kemarau ketimbang hujan. Nah, bahkan membuat tidak ada hujan. Sedangkan La Nina ini sebaliknya, di mana iklim Indonesia cenderung lebih basah sehingga membuat cuaca hujan lebih sering ketimbang kemarau. Memang keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi keduanya dapat menyebabkan terganggunya pangan nasional. Jika El Nino membawa Indonesia menjadi kemarau, maka ancamannya yaitu sulitnya kebutuhan air untuk lahan pertanian dan menyebabkan gagal panen. Sedangkan untuk La Nina, meski diuntungkan karena potensi hujan yang tinggi, tetapi jika curah hujan semakin tinggi, membuat adanya potensi bencana banjir di pesisir, sehingga hal tersebut juga membahayakan pangan karena adanya potensi gagal panen akibat banjir. Nah, resiko banjir ini membuat distribusi pangan juga cenderung terganggu karena jalan yang terkena banjir tidak bisa dilewati, alhasil pengiriman juga terganggu karena proses pengiriman bisa molor akibat banjir. Nah, sejak pertengahan 2023 lalu Indonesia mengalami fenomena iklim El Nino yang menyebabkan musim kemarau panjang dan lebih ekstrim panas serta kering dibandingkan biasanya. Akibatnya, produksi pertanian termasuk gabah dalam negeri mengalami penurunan. Dampak yang tentu terasa pada sepanjang 2023 adalah penyusutan produksi sejumlah komoditas pangan RI. Lalu seperti apa gambaran produksi padi dan luas panen di tanah air? Nah, secara tren dalam 6 tahun terakhir, perkembangan produksi beras dan juga luas panen di tanah air ini terus menurun. Kalau kita lihat di tahun 2018 ini misalkan, produksi beras ini ada sebanyak 33,94 juta ton. Sementara luas panen di tahun 2018 ini sekitar 11,38 juta ton. Namun di tahun 2023 lalu kalau kita lihat di sini produksi beras ini bahkan merosot ya hingga 30,9 juta ton dengan luas panen yang juga semakin menciut menjadi 10,2 juta hektar. Nah, kalau kita lihat juga di slide berikutnya gitu ya, perkembangan impor beras produksi yang menyusut ini membuat pemenuhan dalam negeri ini sempat terganggu. Imbasnya apa? Indonesia perlu mengimpor beras dalam jumlah yang besar. BPS mencatat beras menjadi salah satu komoditas impor terbesar sepanjang tahun 2023, bahkan mencapai 3,06 juta ton. Padahal di tahun-tahun sebelumnya impor beras ini tidak sampai 500 ribu ton. Nah, dengan peralihan ke La Nina tentu saja juga patut diwaspadai pemerintah yang dikhawatirkan membuat harga beras ini semakin meroket. Indeks harga beras Organisasi Pangan dan Pertanian per Februari 2024 saja mencatat sebesar 140,55 poin. Angka ini bahkan naik 12,35% pada periode yang sama tahun lalu di angka 125,1. Meski begitu sebetulnya angka Februari ini cenderung menurun dari periode Januari lalu yang berada di angka 142,8 atau turun 1,56%. Nah, Institut Penelitian Internasional untuk Perakiraan Iklim dan Masyarakat memperkirakan bahwa dampak El Nino cukup besar di porsi negara berkembang Asia pada tahun 2023 dan 2024.
Sebagai catatan dari Asian Development Bank atau ADB bahwa mereka juga memperingatkan bahwa El Nino ini tidak mengikuti siklus yang teratur. Tetapi terjadi rata-rata intervalnya itu 2-7 tahun dan berlangsung sekitar 9-12 bulan. Nah, berdasarkan data Nasional Administrasi Kelautan dan Atmosfer atau NOAA, ada 4 tahun yang terkuat tercatat menjadi episode El Nino terjadi, yaitu pada tahun 1972 hingga 1973, kemudian 1982 sampai 1983, 1997, 1998 hingga 2014, 2016. Nah, data ini juga menunjukkan kepada dunia bahwa perekonomian ini sempat mengalami kerugian ekonomi yang cukup besar. Bahkan kerugian ekonomi global ini berjumlah 4,1 triliun dolar pada tahun-tahun setelah 1982 hingga 1983. Kemudian kerugian juga tercatat mencapai 5,7 triliun dolar. Ini setelah pada tahun 1997 hingga tahun 1998. Hal ini berdasarkan penelitian dalam analisis terhadap 75 negara yang terkait melalui pola cuaca selama tahun 1975 sampai 2014 yang menunjukkan bahwa peristiwa El Nino dan La Nina ini menyebabkan faktor total produktivitas turun yang berdampak negatif pada output pertumbuhan pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu selama tahun 2014 hingga 2016, dikala terjadi El Nino, negara berkembang Asia mengalami kekeringan, kekurangan air, degradasi lahan, hilangnya ternak, dan produksi pertanian yang lebih rendah, dan lebih rendah produksi tenaga air sehingga ini memperlambat pertumbuhan di beberapa perekonomian di kawasan ini. Nah, gambaran kerugian ini menunjukkan ya, bahwa pemerintah perlu gerak cepat dalam mengambil langkah adaptasi dan mitigasi penurunan produksi beras akibat anomali iklim yang terus berdampak pada produksi beras nasional dan bikin geger harga beras.